Sekarang kita mulai membuat identitas atau cover slide pertama. Ya, misalnya game interaktif. Ya, pakai bahasa Indonesia aja. Game interaktifnya pakai bahasa Indonesia ini supaya apa enaknya bahasa Inggris semua ya. Interaktif. Karena depannya game. Apa? Game interaktif. Bapak Ibu bisa nulis apel apa, kemudian kelas berapa. Gitu ya. Ini supaya tidak mengganggu, diklik aja kemudian di del. Nah, ini kan posisi masih di sini Bapak Ibu. Kita buat di tengah. Save, pilih align, pilih yang middle. Oke, supaya lebih jelas di bold tulisannya. Supaya juga lebih menarik, game interaktif fontnya kita ganti dengan yang berbeda. Nah, misalnya ini. Supaya lebih menarik lagi, fontnya kita ganti warna. Nah, supaya lebih menjadi perhatian, fontnya dibesarkan bisa. 60 game interaktif. Oke. Coba kita cek apakah ini sudah di tengah. Shape format, line, kemudian middle. Nah, sudah di tengah. Oke. Untuk slide pertama sudah jadi, nanti mapel dan kelasnya Bapak Ibu isi sendiri. Sekarang kita mau buka slide baru, slide yang kedua, tetapi untuk backgroundnya kita samakan aja. Jadi di apply. Jadi backgroundnya tadi di apply ya. Ini kan masih format background, ini apply. Nanti kalau kita buka slide baru, sudah otomatis backgroundnya seperti itu. Ya. Sekarang kita akan buat, ya bersih aja ya. Buat misalnya ini soal. Kita ketik, pilih yang A ini ya. Kemudian sudah ada tempatnya, kita tempatkan di situ nomor 1 soal tentang gini aja. Saya tulis soal. Ini aja nanti Bapak Ibu yang membuat sendiri ya. Fontnya saya besarkan biar anak-anak senang nanti kalau membuka karena fontnya jelas. Ya. Soal. Ini kan bisa Bapak Ibu tarik ke sana ya, ke kanan supaya nanti kalau soalnya panjang itu masih bisa. Atau tidak ke bawah. Soalnya kalau hanya sekian, Bapak Ibu ngetik di sini misalnya, nanti kan ke bawah begini ya toh. Makanya ini tarik ke kanan supaya kalimatnya nanti memenuhi ini ya tampilannya. Kemudian kalau sudah selesai tapi tagnya masih, nanti otomatis yang ke bawah. Kemudian yang berikutnya kita akan membuat kotak untuk opsi A, huruf A, B, C, dan jawabannya. Misalnya ini kita buat sekian ya. Saya ingin warnanya lebih agak tua dikit. Oke. Kemudian garisnya saya ubah warna putih biar kontras. Nah ini. Kemudian klik kanan, edit text ya, kita tulis A kapital supaya ini besar ya diganti ukuran fontnya 40. Nah, sudah. Nah, ini kita sudah membuat kotak satu ya. Kemudian kita akan menggandakan kotak itu menjadi 4. Klik aja CTRL di nah, kita letakkan di sini. Ini boleh CTRL di lagi ya. Sudah muncul di situ tapi kita letakkan di sejajarnya A ya.
Kalau kita mau menempatkan itu komputer itu sudah membantu otomatis, di situ ada garis patah-patah ya. Itu menunjukkan bahwa kotak yang kita tempatkan di tempat tertentu itu sudah sejajar dengan kotak sebelumnya ya. Ini juga kita gandakan, kita pindah ke sini, ini lurus dengan atas, ini lurus sejajar dengan samping kiri. Nah, sudah ada 4, tinggal ganti hurufnya di drag, di blok ya, dan ganti hurufnya, blok lagi ganti hurufnya, blok lagi ganti hurufnya. Oke, setelah kotak kita kan butuh tempat jawaban ya kan? Ya kita gandakan lagi, tetapi ini lebih panjang karena ini nanti untuk kalimat jawaban dipanjangkan, kemudian kita ubah posisinya margin kiri. Nah, ini jawaban. Nah, sudah. Ini kita gandakan Bapak Ibu untuk kotaknya. Sama CTLR D. Ya, CTLR D ini taruh di sini. Das jajar. Oke. Ini supaya bisa langsung 2 kita menggandakannya. Tekan CTRL, kemudian sudah keluar ini, kursornya dalam bentuk seperti ini. Kita klik di area itu, sudah 2 yang aktif, kita klik atau tekan CTRL D. Nah, sudah dua-duanya kita letakkan di sini. Oke, sudah jadi. Nah, Bapak Ibu, ini sebelum kita lanjut, kita atur dulu slideshow-nya. Slideshow-nya supaya nanti anak-anak jarinya ngeklik di arah tombol yang kita buat. Jadi tidak bisa sembarangan. Ulang ya. Slideshow, setup, diatur, kemudian pilih yang bawah ini. Oke. Nah, kita coba. Kita coba untuk slide yang kedua di slideshow. Nah, biasanya kalau tidak disetting seperti tadi, ini Bapak Ibu klik itu akan otomatis ganti slide. Atau karena ini slide terakhir ya berakhir. Tapi karena sudah disetting tadi, maka ini tidak bisa. Untuk kembali Bapak Ibu tekan ESC atau escape. Itu di keyboard paling kiri atas pojok sendiri. Nah, sudah kita kerja lagi. Nah, bagaimana supaya slide-slide itu bisa membuka slide berikutnya? Ya, kita pasang tombol yang ada hyperlinknya. Kita buat tombol, ya. Misalnya kita cari ini saja. Ya, sembarang ya, Bapak Ibu. Kita cari ini, atau enggak usah lah, enggak usah cari, kalau hanya sama kotak ini aja, ini di CTLRD gitu ya. Kemudian kita panjangkan, kita tulisi exit. Nah, oke. Supaya ini juga menjadi perhatian, saya ganti yang lebih cetar membahana. Oke, saya taruh di tengah. Nah, ini kita klik insert, kemudian pilih action. Action kita pilih hyperlink. Next slide kita ganti saja yang end show. End show. Oke. Nah, jadi sekarang misalnya kita slideshow, ini diklik di mana saja tidak akan ganti Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau ngeklik exit, nah ini exit sudah ada gambar tangannya, berarti sudah ada linknya. Kita klik akan keluar. Ya. Kemudian
Anak-anak kan akan milih ini A, B, C atau D ya. Supaya menarik ya, kita tampilkan gambar. Gambar kalau salah misalnya tertawa, kalau salah menangis, kalau benar tertawa. Ya, kita cari insert ya, insert, kita cari gambar di perangkat ini. Saya punya gambar yang di folder ini, something, saya pilih dua ini. Oke, insert. Sudah, ini kan masih gede-gede, kita kecilkan. Ini. Sementara di sini dulu. Ya. Kemudian kita juga akan menambahkan musik supaya kalau misalnya tombol A diklik salah, musiknya nanti muncul. Nah, ingat tetap di insert tapi pilih audio my computer ya. Nah, ini kebetulan sudah langsung buka di foldernya workshop tadi. Saya pilih suara benar dan salah. Oke, benar, insert. Ya, ini masih di sini, saya pindah di sini. Kemudian lagi insert. Saya cari audio lagi, audio di komputer saya. Ya, pilih. Tadi benar ya, ini boleh salah. Oh, nah ini suara salah. Ya. Sekarang supaya kita mengenali ini, gambar ini, ya saya kecilkan. Nah, suara ini, ya. Kita akan namai, ya, akan kita namai. Bagaimana caranya? Coba di animasi, ya, animasi, diklik animasi, kita pilih animasi pen. Nah, ini sudah, ini saya hapus dulu. Ini di animasi coba, ya, ini gambar, saya pilih animasi yang ini. Jadi keluarnya seperti itu, ya. Ini juga saya animasi, keluarnya seperti itu, pelan-pelan gitu ya. Kemudian ini kan setelah muncul nanti harus keluar ya. Misalnya kita klik A ya, salah, nanti yang keluar ini. Terus anak akan ngeklik B. Nah, ini harus hilang dulu ya. Caranya menghilangkan ini diaktifkan, kemudian tambah animasi, add animasi, pilih yang merah ya. Di scroll, Bapak Ibu di scroll ya, atau Bapak Ibu bisa klik di sini ya. Nah, itu dah. Tapi kalau tidak ya di scroll saja, di scroll ke bawah, kita pilih yang ini. Nah, sudah. Kemudian ini kan gambar-gambar ini belum ada namanya. Ayo sekarang kita namai. Kita aktifkan dulu toh Bapak Ibu yang tadi sudah di animasi. Kita aktifkan. Nah, di situ muncul format picture format. Diklik aja. Bapak Ibu tambahkan selection pen. Nah, ini. Yang sebelah kanan ini adalah keterangan semua gambar yang ada di slide ini. Nah, yang warnanya beda itu yang masih aktif. Ya. Sekarang supaya kita bisa mengenali gambar ini di sini apa namanya, kita ubah caranya, double klik ya. Sudah aktif, kemudian di blok. Aktif, klik kiri, tarik ke kiri. Ya.
klik kiri, tahan, tarik ke kiri, sudah ngeblok, kita ganti menangis S. Nah, sudah. Kemudian ini gambar 17, ini jempol ini. Sama, double klik, kemudian di blok, caranya klik kiri, tahan, geser ke kiri. Ya, sudah ngeblok, ganti namanya tertawa. Nah, kemudian ini ada ini soal ini, ternyata di text box, double klik, ganti soal. Kemudian ini ternyata rectangle ini adalah miliknya A, kita ganti A saja. Ini kita ganti B, sama ya Bapak Ibu caranya. Caranya sama ya. Untuk mengganti nama-nama itu, coba kita aktifkan C, di 6, double klik, tahan, klik kiri, geser ke kiri supaya ngeblok, ini diganti C. Ya. Kemudian di ya, double klik, di blok, ya, D. Oke, sudah. Sekarang jawaban A ya. Sama, double klik, ditulis jawaban A. Ini, itu jawaban B. Jawaban B. Tanggal 10 apa ya? Jawaban C di blok. Jawaban C. Tanggal 11, jawaban D. Jawaban D. Kemudian kok masih ada lagi nih, apa ini? Ini exit, gambar exit. Atau huruf exit. Ganti aja exit. Sudah semua. Ya, sudah semua. Nah, sekarang kita akan membuat ini keluar dan masuk atau muncul dan hilang 3 kali. Ya. Diaktifkan dulu, kemudian pilih animasi, pilih add. Ya, milih ini lagi. Nah, jadi menangis sudah keluar 2 kali. Sekali lagi menangis add, ya. Add lagi. Ya, menangis sudah 3 kali, 1, 2, 3. Oke ya. Nah, sekarang menangis harus keluaran baru 1. Kita tambah lagi, kita scroll ke bawah, cari yang merah, itu tandanya keluar, hilang. Ya, menangis, hilang sudah 2 kali, kurang 1 kali, tambah lagi. Add animasi, di scroll, cari yang merah. Ya, pilih yang seperti tadi. Oke, sudah 3, 1, 2, 3. Kemudian menangis sudah muncul 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Tertawanya sekali, kemudian tertawanya kelihatannya belum keluar. Ya, tertawanya diaktifkan, ditambah lagi add animasi. Ya, pilih yang seperti tadi. Ya, tertawa sudah keluar. Oke, semuanya sudah dianimasi. Tetapi ini belum bisa keluar Bapak Ibu, coba kita lihat. Ini sudah apa? Tidak ada. Ya, kita belum bisa ngeklik A terus keluar. Tadi gambarnya klik keluar. Tidak bisa ya, karena kita belum membuat link. Sekarang kita exit dulu. Ayo sekarang kita buat link. Ya. Linknya itu kita menggunakan trigger, ya, atau pemicu supaya ini keluar. Caranya ini diaktifkan, ya, yang menangis itu. Kemudian klik trigger, ini on klik panahnya. Bapak Ibu mengarahkan kursornya di on klik ini sudah otomatis.
Ini logikanya begini. Anda akan membuat pemicu itu keluar dari gambar yang mana, dari teks yang mana, dari kotaan yang mana. Ya, nanti kalau misalnya Anda milih A, berarti tombol A kalau diklik nanti orang nangis itu akan keluar. Ya, kita coba yang A ya. Oke, A. Nah, ini sudah trigger ini A, menangis. Terus menangis keluar. Sekarang menangis lagi. Menangis lagi diaktifkan, trigger lagi, kita pilih yang B. Ya, untuk kalau menekan tombol B, maka nanti menangis akan muncul lagi. Lagi ini menangis, masih menangis. Yang warna hijau ini kan keluar nih, ya muncul ya. Diklik, diaktifkan, kemudian trigger, pilih lagi, klik tadi sudah A, B, C, sekarang A, B, sekarang C. Nah, sudah. A, B, C menangis semua. Ya. Nah, sekarang menangisnya supaya hilang, Bapak Ibu kursornya arahkan di sini, ya. Kemudian tekan atau klik kiri, tahan, dipindah ke sini. Ya, tahan. Kalau sudah sampai di bawahnya menangis, dilepaskan. Ya, klik kirinya lepaskan. Ah, sudah. Ini juga menangis masih double di sini. Kita pindah di bawahnya menangis yang muncul. Nah, sudah. Tapi ini kan kalau kita lihat klik panahnya start on, klik mulai kalau diklik kan gitu dah. Nah, kita ubah keluar setelah yang menangis itu muncul. Ini juga sama. Diaktifkan, panahnya diklik gitu, kita ganti yang start after. Ya. Demikian juga ini diganti start after. Oke.